Data terpilah adalah data yang dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, misalkan berdasarkan karakteristik jenis kelamin, usia, agama, pendidikan, suku, status ekonomi, kelompok marginal, dan lain sebagainya. Data terpilah yang paling standar adalah data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dan usia. Bisa berupa data kuantitatif atau kualitatif yang dikumpulkan, dianalisa, dan disajikan berdasarkan jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan atau anak-anak, remaja, orang tua. Berikut adalah pengertian data terpilah menurut Permen PPA RI nomor 6 tahun 2009. Beberapa metode pengumpulan data terpilah: sensus, survei, wawancara mendalam, pencatatan dan pelaporan, penelitian dan kajian, observasi, focus group discussion, dan dokumen review. Kualitas data adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penyediaan data gender dan anak. Berikut adalah 6 dimensi dari kualitas data menurut Data Manajemen Internasional pada tahun 2017. Statistik gender merupakan statistik yang mengandung isu gender, merupakan hasil analisa lebih lanjut dari data terpilah, serta merefleksikan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Berikut adalah contoh data terpilah dan statistik gender. Dalam pelaksanaan pengarus utama gender, ada 7 prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, analisis gender, dan partisipasi masyarakat. Pengarus utamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Berikut adalah beberapa kebijakan di Indonesia terkait dengan pengarus utamaan gender serta penyediaan data gender dan anak. Provinsi Sumatera Utara juga telah berkomitmen melalui kebijakan-kebijakan yang telah dibuat seperti berikut ini. Ketersediaan data terpilah saat ini masih dalam jumlah yang sangat terbatas, dan bagaimana jika hal ini masih terjadi secara berkelanjutan? Akan sulit untuk melihat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek. Bisa kita lihat berdasarkan indikator pembangunan gender seperti akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam konteks pemberdayaan perempuan. Data terpilah biasanya digunakan sebagai pembuka wawasan dalam analisis gender, sehingga apabila data tersebut masih terbatas, kita tidak akan memiliki wawasan yang baik tentang ada tidaknya perbedaan atau kesenjangan antar kelompok penduduk atau objek yang diteliti. Bagaimana manfaat data terpilah dalam perencanaan program pembangunan? Data terpilah digunakan sebagai baseline atau pemetaan data yang digunakan dalam melokalisir atau mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan
untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan, partisipasi, kontrol, dan mendapatkan manfaat atas kebijakan, program, dan hasil pembangunan secara adil dan setara. Data terpilah juga digunakan sebagai alat dalam melakukan analisis gender untuk mengetahui berbagai permasalahan isu gender, serta untuk mengukur ada tidaknya kesenjangan gender melalui Gender Analysis Pathway atau gender checklist yang diperlukan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Data terpilah digunakan sebagai dasar untuk mengintervensi atau mereformulasi baik kebijakan, program, ataupun kegiatan pembangunan yang responsif gender, sekaligus sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender. Dalam pengumpulan data terpilah, kita harus mengingat bahwa hal ini bukanlah beban, tetapi sebagai sebuah langkah besar untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata. Penting untuk diingat bahwa hal ini adalah tugas bersama yang membutuhkan koordinasi antar lembaga untuk mendapatkan data yang baik dan berkualitas. Dalam pengumpulan data terpilah, konsep dan metode yang dipakai harus menghindari bias gender. Bias gender diartikan sebagai pendapat atau pandangan terhadap sesuatu atas dasar prasangka yang belum tentu benar. Misalnya, isu berkaitan dengan konsep kekerasan terhadap perempuan bagi sebagian orang atau budaya dianggap sebagai bagian menjadi perempuan. Pandangan tersebut adalah pandangan yang keliru. Data terpilah menurut jenis kelamin tidak selalu bermaksud membandingkan, tetapi lebih untuk menjawab pertanyaan siapa dan apa. Siapa pembuat keputusan, siapa yang memiliki dan menguasai manfaat atau akses terhadap sumber daya, apa peran dan kewajiban masing-masing individu sebagai perempuan dan sebagai laki-laki. Sekian dulu video mengenai data terpilah yang bisa kita pelajari hari ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.